Nah, pada saat itu, imajinasi saya, ikan sakit itu sama kayak manusia yang sakit. Jadi, ketika dia sakit, harus masukin obat ke mulutnya. Wah, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya tuh tiba-tiba ingat sebuah kisah. Jadi kisah ini terjadi kira-kira ya belasan tahun yang lalu. Nah, jadi pada saat itu, pada hari Minggu, nah papa saya, ayah saya itu ngajak saya pergi ke toko ikan. Jadi dulu di Surabaya tuh ada toko ikan yang dia bukanya tuh di sepanjang jalan di pinggir sungai, namanya Jalan Irian Barat. Cuma nggak tahu sejak berapa tahun yang lalu jalan itu sudah ditutup, nggak boleh lagi orang jualan ikan di sana. Lalu direlokasi lah pedagang-pedagangnya ke tempat lain untuk berjualan ikan. Oke, jadi flashback pada masa-masa itu, saya tuh paling seneng kalau sudah hari Minggu, karena kemungkinan besar papa saya itu pasti ngajak saya pergi ke toko Irian Barat itulah, ke Jalan Irian Barat itu untuk lihat-lihat ikan segala macam. Endingnya saya membeli 9 ekor ikan pada hari itu. Jadi ikan mas koki itu yang 8 saya beli warnanya merah ke kuning-kuningan gitu. Yang 1 ekor saya beli yang warnanya hitam. Oke, 1 minggu pun saya pelihara ikan itu, tiap hari tak kasih makan. Makanannya modelnya kayak gini. Nah, modelannya kayak gini lah ya, makanan-makanan ikan mas koki kayak gitu lah. Nah, jadi tiap hari saya kasih makan ini. Jadi saya tidak pernah kasih makanan yang lain, tiap hari cuma makannya ini toh. Tiba-tiba hari keempat atau hari kelima tuh ikannya kayak berubah, ada 2 atau 3 ekor tuh kayak lemas, letih, lesu gitu. Nah, melihat ikannya lemes-lemes kayak gitu, saya minta dianterin sama kakak saya untuk saya pergi ke toko ikan yang ada di Jalan Kayun. Karena yang Jalan Irian Barat tuh cuma buka hari Minggu. Oke, singkat cerita, setelah itu saya datang ke sebuah toko ikan di Jalan Kayun. Lalu saya tanya, "Pak, ikan saya sakit, ada 9 ekor, 3 tuh kayak lemes, nggak mau makan, tapi ya kadang ngambang, kadang dia niat berenang." Nah, pada saat itu, imajinasi saya, ikan sakit itu sama kayak manusia yang sakit. Jadi, ketika dia sakit, harus masukin obat ke mulutnya, atau mungkin disuntik di ekornya, atau segala macam. Pada saat itu, persepsinya seperti itu. Ternyata pedagangnya bilangnya, "Ini, kamu sampai rumah, ganti airnya semua pakai air yang baru, yang bersih. Habis itu kamu kasih mereka kasih kayak semacam garam ikan. Jadi garam itu tapi bukan untuk yang manusia makan ya, jadi garam untuk campuran akuarium segala macam." Oke, setelah dikasih garam ikan, lalu beli lagi 1 obat tuh obat tetes. Jadi obat itu kayak obat tetesan air mata gitu. Ketika ditetesin di air, kayak menimbulkan warna hijau kebiru-biruan gitulah. Dikasih 2 atau 3 tetes per 5 liter air. A few moments later. Oke, setelah selesai belanja di toko itu, langsung pulang, langsung ikannya airnya tak ganti. Habis airnya tak ganti, tak tetesi obat. Habis tak tetesi obat, tak kasih garam ikan sedikit. Dan singkat cerita, tak terlalu lama, kayaknya tak sampai 1 hari ya, mungkin 18 jam, 20 jam besok harinya. Jadi malam sorenya saya kasih obat, besok pagi-paginya ikannya sudah sehat semuanya. Nah, jadi intinya hal apa yang bisa kita pelajari dari kisah ikan koki tersebut? Nah, kita sebagai manusia, seringkali kita tuh sakit dalam tanda petik. Dalam arti, kita tidak nyaman dengan kondisi kita saat ini. Mungkin kita tidak puas dengan income kita saat ini. Mungkin kita tidak puas dengan pekerjaan kita saat ini, dan lain sebagainya. Nah, yang paling gawat, sebagian besar dari kita ketika kita sakit seperti itu, kita cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, ataupun menyalahkan takdir dan nasib. Padahal sebetulnya ada cara yang paling mudah untuk kita bisa merubah yang namanya kondisi kehidupan yang menurut kita kurang sehat ini, yaitu dengan cara mengganti lingkungan kita. Sama seperti ikan tadi, airnya kita ganti. Kita mengganti lingkungan kita dengan lingkungan yang baru, bergaul, bertukar pikiran dengan orang-orang yang positif dan optimis. Dan jangan lupa juga untuk menambahi dengan obat tetes yang tadi, yaitu kita harus senantiasa mengkonsumsi konten-konten yang positif, membaca buku-buku yang positif juga. Dengan kita sudah biasa mengkonsumsi sesuatu yang positif, membaca sesuatu yang positif, otomatis kita punya mindset, tutur kata, dan perilaku akan menjadi manusia yang lebih positif, lebih baik, dan baru lingkungan yang positif, lingkungan yang baru itu bisa cocok dengan kita. Oke, kalau begitu saya doakan teman-teman sekalian, semoga kalian bisa berhasil menemukan lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih positif, dan endingnya kalian pun bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.